Satu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah bin Abi Khufah bin Amir. Nasabnya menyatu dengan Nabi pada kakeknya yang keenam, Murrah. Abu Bakar lahir 2 tahun beberapa bulan setelah lahirnya Rasul. Pemerintahan Abu Bakar berlangsung 2 tahun dengan tujuan pencapaiannya saat itu adalah menghimpun persatuan umat Islam. Setelah perpecahan, Abu Bakar As-Siddiq, sesuai gelarnya yang berarti jujur, dikenal sebagai pemimpin yang menjaga amanah, bersifat tegas terhadap orang yang menyelawang dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Secara keseluruhan dapat dikatakan modal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW dari segi kebijakan yang berkaitan dengan masalah agama maupun dengan berkaitan dengan negara. Kekhalifahan Abu Bakar berdampak di segala bidang kepemerintahannya. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berhasil menentukan kebijakan dan berkontribusi bagi sejarah peradaban Islam. Secara umum, berikut ini prestasi Abu Bakar selama menjadi khalifah. Pertama yaitu menerbitkan kaum murtad atau yang keluar dari Islam. Yang kedua yaitu mengajak kembali kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar. Yang ketiga, menerbitkan orang yang tidak membayar zakat. Yang keempat, menghembas gerakan munculnya nabi palsu. Yang kelima yaitu mengkodifikasi Al-Quran. Yang keenam, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang ketujuh yaitu memberangkatkan pasukan Usamah bin Said ke Syam. 8. Mengirimkan pasukan ke Irak dan Syam. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Bernama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Auf Al-Uzzi bin Riyah bin Qurt bin Razah. Umar berasal dari golongan keluarga keras menengah. Umar putra dari Khattab dan Hatam. Dia lahir di Mekah sekitar 584 Masehi atau 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai orang yang lemah lembut namun tegas, berani, tinggi, kuat, serta piawai dalam berkuda dan bergulat. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Ia mendapat hasil yang gemilang ketika memperluas wilayah kekuasaan Islam. Wilayahnya meliputi semenanjung Arab, Palestina, Suriah, Persia, Mesir, dan Irak. Suriah tunduk pada 630 Masehi. Penaklukan kekuasaan ini juga terjadi di Hamsah, Tunisia, Laskiyah, dan Aleppo. Dikepung selama 6 bulan, hingga akhirnya mereka menyerahkan diri. Khalifah Umar sangat berkontribusi bagi peradaban Islam. Selain memperluas wilayah, dia juga pandai berpolitik dan menghemat memenangkan peperangan. Tak hanya itu, Umar bin Khattab membentuk pasukan tentara untuk menjaga perbatasan, mendirikan Dewan dan Baitul Mal, mencetak uang, mengatur gaji, mengangkat para pejabat, hakim dan menyelenggarakan hisbah, dan juga mengawasi pasar. Terbukti di masa kekuasaan Umar terjadi berbagai penaklukan yang begitu cepat dan administrasi pemerintahan mengalami perkembangan. Khalifah Umar dikenal sebagai orang yang sederhana dan bijaksana dalam membentuk aturan karena dia memiliki prinsip demokratis dan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman masuk agama Islam pada usia 34 tahun bersama Talhah bin Ubaidillah. Karena ajakan Abu Bakar ketika beragama Islam, Utsman mendapat tantangan dari hakim yang merupakan pamannya sendiri. Bahkan dia disiksa dengan pedih, tapi Utsman tetap istiqomah atau teguh pendirian terhadap Islam. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang terkenal sebagai sosok dermawan yang menginspirasi umat muslimin. Dia memiliki nama panjang Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ayahnya bernama Abi Al-As, saudagar kaya raya dari Quraisy Umayyah, dan ibu Utsman bernama Arwa binti Quraisy. Khalifah Utsman lahir di Taif pada 567 Masehi, 6 tahun setelah Gajah dan 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Utsman terlahir dalam keluarga yang berakhlak mulia, santun, sehingga menjadikannya seorang yang murah hati, pemalu, bersih hatinya, terjaga dari ucapannya, dan tak pernah merugikan orang lain. Bahkan Utsman tidak menyukai keragaman, keributan, pertengkaran, dan tangisan atau teriakan yang keras.
Utsman terpilih pada bulan Zulhijjah 23 Hijriah dan masa pemerintahan Utsman merupakan yang terlama di antara Khulafa Rasyidin, yaitu 12 tahun. Dari 644 Masehi sampai 656 Masehi, Utsman bin Affan sudah dilatih kepemimpinannya sebelum beliau menjadi khalifah. Namun, ahli sejarah menunjukkan bahwa seluruh kekuasaannya bukan masa yang sukses dan menguntungkan baginya. Kronik membagi masa Utsman dalam dua masa. 6 tahun pertama menjadi masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun terakhir adalah masa yang buruk. Meski begitu, Khalifah Utsman bin Affan mempersembahkan karya terbaiknya pada umat Islam, yaitu membukakan Al-Quran untuk mengakhiri perbedaan pembacaan Al-Quran. Redaksi mensalin beberapa mushaf Al-Quran untuk dikirimkan ke berbagai daerah untuk panduan akurat di masa pemerintahan Khalifah Utsman. Perluasan wilayah Utsman terpilih pada bulan Zulhijjah 23 Hijriah dan masa pemerintahan Utsman merupakan yang terlama di antara Khulafaur Ar-Rasyidin, yaitu 12 tahun. Utsman bin Affan sudah dilatih kepemimpinan beliau sejak menjadi khalifah, namun ahli sejarah menunjukkan bahwa seluruh kekuasaannya bukan masa sukses dan menguntungkan baginya. Kronik membagi masa Utsman dalam Ali bin Abi Thalib. Kisah Ali beliau merupakan salah satu kalangan anak yang masuk Islam pertama hingga tergabung dalam golongan As-Sabiqul Awalun. Dia adalah ponakan sekaligus mantu Nabi Muhammad SAW karena Ali adalah putra Abu Thalib, paman Nabi, dan Nabi pun menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW mengatakan posisi Ali di sebelahnya seperti posisi Harun di sisi Nabi Musa. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqah dari ayahnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, "Apakah kau tidak ridho bahwa kedudukanmu di sampingku seperti Harun dan Musa?" Ali bin Abi Thalib terlahir di Mekah, wilayah Hijaz pada 13 Rajab. Menurut sejarah dia lahir 10 tahun sebelum kenabian dimulai, sekitar 590 Masehi. Nama aslinya adalah Haidar bin Abu Thalib dan artinya singa, adalah harapan keluarga Abu Thalib akan penerus yang bisa menjadi sosok yang disegani kalangan Quraisy. Setelah Rasul tahu sepupunya yang baru lahir bernama Haidar, beliau memanggilnya Ali yang artinya tinggi pangkatnya atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak terjadi konflik kericuhan, namun jasa Ali bin Abi Thalib tetap berkontribusi bagi peradaban Islam. Adapun prestasi Ali selama memimpin yakni mencabut hibah tanah yang dibagi Utsman bin Affan kepada kerabatnya dan mengalihkannya menjadi pemilik negara. Ali juga mencopot gubernur yang tidak cakap, mengganti para pejabat yang tak berkompeten, memperbaiki keuangan negara, memajukan bidang ilmu dan bahasa, dan memajukan bidang pembangunan. Ali merupakan pemimpin cerdas yang memiliki kemampuan di bidang militer serta strategi perang.